Jam terus berjalan, hingga tibalah sore hari. Sebelum pulang ke rumah, Richard dan Mario memastikan bahwa semua pekerja sudah sadar dan dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya kalian semua sudah membaik. Kalau begitu kami pulang terlebih dulu. Aku sudah menyiapkan beberapa pengawal untuk berjaga di depan ruangan kalian, agar tidak ada hal lain lagi yang terjadi. Kami pergi dulu, ujar Richard. Baik, Tuan. Terima kasih sudah mau datang kemari, jawab salah satu pekerja. Tidak masalah. Kalian fokuslah untuk kesembuhan masing-masing. Biarlah proyek ini terhambat untuk sementara waktu. Aku sengaja tidak mengganti kalian dengan para pekerja lainnya, karena menurutku kalian adalah orang-orang yang hebat, ujar Richard. Sekali lagi terima kasih Tuan, sudah mempercayakan kami semua untuk proyek besar ini, sambung yang lainnya. Baiklah, kalau begitu kami pergi. Hati-hati di jalan Tuan. Richard dan Mario hanya tersenyum, lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Kau pantaulah hal yang mencurigakan di sini dan langsung kabari saja aku, perintah Mario pada pengawal yang berjaga di sana. Siap Tuan, jawabnya. Setelahnya mereka berdua pergi dari rumah sakit itu bersama. Wah, enak sekali ya bekerja dengan Nyonya Medina. Kita bahkan dijaga langsung oleh para pengawalnya. Keren sekali, ujar pekerja itu. Iya, kau benar. Orang-orang berduit memang backingannya bukan main. Mantap, sambung yang lainnya. Sementara di mansion, Brian baru saja mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi dengan para pekerjanya dari Richard melalui ponselnya. Baiklah, kau tetap selidiki siapa dalang di balik kejadian ini, perintahlah Brian. Baik, Tuan, akan segera saya lakukan dengan cepat, jawab Richard. Terdengar teriakan Naurin dari kamar mandi. Dengan cepat Brian melempar ponselnya ke atas kasur. Halo Tuan, ada apa dengan Nyonya Muda? Teriak Richard dengan telepon yang masih menyambung. Namun tidak ada sautan dari Brian yang berlari ke arah kamar mandi. Prak! Suara pintu kamar mandi yang dibuka paksa oleh Brian. Hingga kunci pengait pintu pun patah di sana. Sayang! Teriak Brian saat mendapati Naurin sedang bersandar pada tembok seraya meringis kesakitan memegangi perutnya. Sayang, ayo kita ke dokter. Brian menggendong tubuh mungil istrinya keluar dari kamar. Danto, ayo pergi ke rumah sakit sekarang, teriak Brian melengking hingga mengagetkan orang-orang di sana. Danto yang mendengar teriakan tuannya langsung berlari mengambil mobil dan standby di depan mansion. Pelan-pelan Tuan, ujar Danto ikut membantu memasukkan Naurin ke dalam mobil. Ayo, cepat berangkat, perintahlah Brian dengan raut wajah yang panik. Baik Tuan, bergegas Danto masuk dan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Au, sakit perutku. Naurin terus saja mencekram lengan suaminya, hingga terlihat darah yang menetes dari lengannya karena terkena kuku panjang milik Naurin. Namun hal itu tidak dipedulikannya sama sekali. Sabar sayang, sebentar lagi kita akan sampai. Cepat Danto, perintahlah Brian yang begitu panik melihat wajah pucat Naurin di depannya. Bahkan peluh istrinya sudah membasahi wajahnya sampai turun ke tubuhnya. Ini sudah paling cepat Tuan. Tualah Brian, jangan panik. Ayo, ajari Nyonya Muda untuk menarik nafas pelan-pelan agar sedikit mengurangi rasa sakitnya, ujar Danto. Benarkah? Ayo sayang, tarik nafas dan keluarkan pelan-pelan, oke? Bisa? Brian menatap wajahnya yang kacau. Naurin menurutinya, menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Meskipun sesekali dia harus meringis menahan sakitnya. Sakit. Naurin mulai meneteskan air matanya. Ya Tuhan, berikan rasa sakitnya padaku saja. Kumohon, aku tidak kuat melihatnya kesakitan seperti ini. Batin Brian seraya terus memeluknya. Sesekali Brian menciumi setiap sisi wajah istrinya sambil terus mengelus lembut perutnya. Bahkan kedua mata Brian sudah mulai berkaca-kaca saat merasakan getaran tubuh Naurin dalam dekapannya. Tahan sayang, sebentar lagi kita akan sampai,
bisiknya. Akhirnya mobil mereka pun sudah terparkir di depan rumah sakit. Dengan cepatlah Brian membawa tubuh istrinya, merebahkannya di atas bangkar yang langsung didorong oleh kedua suster di sana. Sampailah mereka di sebuah ruangan bersalin. Tunggu di luar sebentar, biar kami mengeceknya, perintah salah satu suster, seraya menutup pintu ruangan. Brian terus mondar-mandir di depan ruangan tersebut. Tidak akan terjadi apa-apa pada nyonya muda, Tuan. Dia hanya akan melahirkan putrinya saja, ujar Danto mencoba menenangkan Brian yang terlihat begitu mengkhawatirkannya. Benarkah? Tapi dia sangat kesakitan tadi. Iya, itu namanya pembukaan. Memang sangat sakit, Tuan. Istriku juga dulu seperti itu saat melahirkan, tapi akhirnya selamat semuanya. Tuan berdoa saja agar nyonya muda beserta bayinya diberi kelancaran dan kesehatan. Iya, aku mengerti. Brian akhirnya bisa menarik nafas dengan sedikit lega. Tidak lama seorang suster pun keluar dari ruangannya. Bagaimana keadaan istriku? Tanyalah Brian. Sudah pembukaan 7, sebentar lagi akan melahirkan. Hanya boleh satu orang yang berada di dalam ya. Silakan masuk. Saya akan kembali 1 jam ke depan bersama dokter kandungannya. Jelas suster. Baik, Brian berlari masuk ke dalam. Terlihat Naurin yang masih kesakitan di sana. Apa masih sakit, sayang? Suster, kenapa istriku masih kesakitan seperti ini? Berikan obat penghilang sakit padanya. Perintahlah Brian pada suster yang masih memasang infus di sana. Setiap wanita yang akan melahirkan pasti merasakan sakitnya pembukaan, Tuan. Itu hal yang wajar dan harus dirasakan bagi calon ibu baru. Tidak ada obat penghilang rasa sakitnya. Nanti setelah si bayi keluar, barulah sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Jelas, suster. Tapi kau lihat kan, dia sangat pucat sekali. Cepat, ambilkan apapun untuk meredakan sakitnya, atau kau akan aku bunuh. Kedua bola mata suster itu seketika membulat saat melihat Brian menodongkan pistol padanya. Sayang, aku tidak apa-apa. Jangan membuat orang ketakutan seperti itu. Simpan pistolmu. Nauri menarik tangan suaminya untuk duduk. Tapi sayang, yang dikatakan suster itu memang benar. Sakitnya pembukaan tidak ada obatnya. Hanya saja aku baru pertama kali merasakannya. Jadi masih terasa sebegitu nyeri. Aku tidak apa-apa, kau tenanglah. Baiklah, mana yang sangat sakit sayang, biar aku mengelusnya. Brian memasukkan pistolnya kembali ke dalam saku jasnya. Di sini. Naurin menunjuk ke arah perut bagian bawah. Bergegas Brian mengelusnya dengan lembut, sambil sesekali mengajak Naurin berbincang santai agar dia sedikit lupa dengan sakitnya. Sementara suster tadi sudah berlari keluar karena ketakutan. Ya Tuhan, baru pertama kali aku melihat pistol di depan kepalaku. Mengerikan sekali orang itu, padahal dia sangat lembut pada istrinya. Jangan-jangan pria itu mempunyai kepribadian ganda. Gumam suster itu meninggalkan ruangan, sementara Danto yang berada di luar tidak sengaja mendengar perkataan suster yang melintas di depannya, lalu menyunggingkan senyuman tipis di bibirnya. Semoga saja Nyonya dan calon penerus Tuan Brian selamat tanpa ada kendala apapun, batin Danto seraya duduk kembali di kursi tunggu. Tepat pukul 9 malam terlihat semua keluarga besar Brian sudah berada di depan ruang bersalin. Mereka sedang menunggu kelahiran baby dari Naurin yang sedang berusaha bersama di dalam sana. Ya Tuhan, semoga ibu dan anaknya diberikan kekuatan agar bisa melewati semuanya dengan mudah. Nyonya Megan terus saja berdoa untuk putrinya. Tenang, Bu. Aku yakin Naurin adalah wanita yang hebat dan kuat. Dia pasti dengan mudah melewatinya. Nyonya Medina mengelus punggung besannya yang kini duduk bersebelahan dengannya. Iya, Bu, Naurin pasti bisa, jawabnya. Terlihat juga Tuan Daryl yang sedari tadi terus mondar-mandir di depan pintu ruangan, berharap bisa mendengar tangisan cucunya segera. Di sana juga ada Richard dan Mario beserta dengan pasangannya masing-masing yang sedang duduk di kursi tunggu. Sementara di dalam ruangan, Naurin terus mengejar seraya mengontrol nafasnya dengan baik. Bagus Nyonya, ayo,
Atur nafas lagi dengan benar dan mengejarlah saat rasa ingin melakukannya, perintah dokter kandungan yang terus memberikan pengarahan. Sementara Brian terus mengelus rambut istrinya dengan kaki yang gemetar, hingga tanpa sengaja air mata mulai mengalir membasahi pipinya. "Sayang, semangat," ujar Brian dengan lirik. Dadanya sesak ketika melihat seseorang yang dia cintai sangat kacau di depannya. Meskipun Brian tahu istrinya sedang berjuang untuk melahirkan anak mereka. Seandainya ada pilihan lain, lebih baiklah Brian saja yang menanggung rasa sakit yang kini sedang dirasakan oleh istrinya. Kecupan demi kecupan dilayangkan Brian pada setiap sisi wajah Naurin. "Sebentar lagi, Nyonya." "Wah, rambutnya cantik sekali, sangat hitam," ujar sang dokter. "Ayo mengejar lebih kuat lagi, Nyonya." "Sekali lagi yang kuat," timpal dokter. Dengan tenaga yang tersisa, Naurin mengerahkannya pada satu kali tarikan nafas hingga akhirnya "Oh, oh." Suara tangisan si baby melengking mengisi seluruh ruangan tersebut hingga terdengar pula dari depan. Brian menangis histeris seraya memeluk sang istri di depannya. "Terima kasih sayang, terima kasih," bisik Brian dengan isakan tangisan yang pilu. "Selamat Nyonya, anak Anda perempuan dan sangat cantik sekali," ujar dokter tersebut. "Permisi Tuan, biar baby tidur di pelukan ibunya sambil belajar mencari mimiknya sendiri." "Baik." Brian sedikit menjauh dari Naurin. Kemudian dokter menaruh si baby tepat di dada Naurin dengan posisi tengkurap setelah dibersihkan. "Sayang, lihatlah baby kita, lucu sekali." Naurin menoleh ke arah Brian di sampingnya. Lelehan air mata pun mulai membasahi pipi Naurin. "Hai anak papa." Brian mencium pucuk kepala buah hatinya. "Lihatlah, dia pandai sekali mencarinya. Sudah bisa menyusu, hebat sekali ya sayang," ujar Naurin saat melihat si baby mulai menyusu. Sementara di luar ruangan semua orang bersujud syukur saat pertama kali mendengar tangisan sang baby. "Mami sudah tidak sabar ingin menggendongnya," ujar Nyonya Megan seraya menoleh ke arah suaminya. "Sabar dulu, lihatlah, dia sedang menyusu ibunya," jawab Tuan Daryl sambil mengintip dari balik kaca pintu ruangan. "Akhirnya kita punya cucu juga setelah sekian lama," sambung Nyonya Medina. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah mereka semua. Tidak lama dokter pun keluar dari ruangan bersama satu susternya. "Bagaimana dok, apa kami boleh melihatnya?" tanya Tuan Daryl. "Sebentar ya Pak, menunggu semua selesai dulu. Dan pasien beserta bayinya akan dipindahkan ke ruang inap. Sabar ya." Dokter pun tersenyum melihat antusias mereka semua. "Baik dok, terima kasih," timpal Tuan Daryl. "Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu." Dokter itu pun berlalu setelah mendapatkan anggukan dari mereka. Tidak berselang lama, para suster di sana memindahkan Naurin beserta sang baby ke ruang inap VVIP di rumah sakit tersebut. "Mohon dibagi menjadi dua ya, jangan bergerombol masuk ke dalam. Silakan bergantian karena akan mengganggu pasien di dalam," perintah suster yang baru saja keluar dari ruang inap. "Baik sus," jawab Nyonya Megan. Sekepergian suster itu, Nyonya Medina dan kedua orang tua Naurin masuk ke dalam terlebih dulu. Terlihatlah Brian yang sedang menyuapi Naurin di sana. "Anak mami, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Kau pasti teriak-teriak kan saat melahirkan? Memalukan sekali kalau benar seperti itu," cetus Nyonya Megan. "Tidak, Naurin hanya mengejan dan mengatur nafas aja, tidak teriak-teriak kok, ya kan sayang?" Naurin menoleh ke arah suaminya. "Iya Mi, benar," jawabnya. "Baguslah kalau begitu. Memang sakit sih, tapi itulah resiko yang harus ditanggung calon ibu. Jadi kau harus bisa menahan dan melewatinya dengan baik. Kau hebat anakku, Mami salut padamu. Selamat ya, karena sudah melewati hal tersulit ini dan menjadi ibu baru. Kau akan lebih dewasa lagi nantinya." Nyonya Megan memeluk sang putri dengan lelehan air mata yang membasahi kedua pipinya. Ternyata Naurin bisa merasakan apa yang Mami rasakan. Semoga saja Naurin bisa seperti Mami,
mendidik anak Naurin dengan baik. Amin. Nyonya Medina sedang sibuk menimang cucunya yang sangat cantik itu. Lihatlah wajahnya, bukankah mirip sekali dengan Labrayan? Matanya yang sedikit sipit, hidungnya yang mancung, dan lihat bibirnya yang sedikit tebal ini. Benar-benar fotokopian papanya, cetus Nyonya Medina. Benar, Bu, anak perempuan pertama pasti identik mirip dengan papanya, sambung Tuan Daryl. Wah, kebetulan sekali ya. Jadi tambah cantik nantinya, timpal Nyonya Megan. Berarti kalau mirip aku nggak cantik, dasar. Cetus Naurin dengan kesal, hingga membuat semua orang di sana tertawa. Setelah orang tua selesai, sekarang giliran Mario beserta yang lainnya bergantian masuk ke dalam. Selamat menjadi papa baru, Tuan. Kami semua sangat senang akhirnya Baby dan Nyonya Muda bisa melewati semuanya dengan baik-baik saja, ujar Richard. Iya, terima kasih. Ini semua juga pasti berkat dari doa kalian semua. Jawablah Brian. Ya ampun, mirip sekali dengan Tuan Brian. Bagaimana bisa? Wah, Baby pasti benci dengan ibunya ya, cetus Sabrina. Hani, jangan berkata seperti itu. Mario membungkam mulut istrinya. Tapi memang iya, Baby sangat mirip dengan papanya. Tidak ada sedikit pun wajah Nyonya Muda di sana. Lihatlah, sambung Leora. Sudahlah, mirip papa atau mamanya sama aja. Pasti Baby akan tumbuh dengan sangat cantik. Lihatlah, kedua orang tuanya saja visualnya sudah di atas rata-rata, ujar Richard. Jangan berlebihan seperti itu, semua orang cantik dan tampan dengan porsinya masing-masing, sambung Naurin. Waktu pun sudah larut malam. Mario mengantarkan Sabrina dan Leora pulang ke rumah masing-masing. Sementara Richard menemani Brian di rumah sakit. Kini mereka sedang duduk di sofa ruangan sambil berbincang tentang permasalahan yang belum terselesaikan. Apa akhir-akhir ini ada musuh tua Brian yang mencurigakan? Tanya Richard. Kau tahu sendiri kan kalau banyak sekali musuh di luaran sana yang menginginkan posisiku saat ini. Jadi aku tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Kau cari tahu saja dulu dan selidiki satu persatu musuh yang mencurigakan. Aku yakin pelakunya tidak mungkin orang jauh. Perintahlah Brian. Baik Tuan, aku akan mencobanya, jawab Richard dengan tegas.